Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di mana teman-teman? Di Sentra Musik dan Olah Tubuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema alat komunikasi dengan subtema alat komunikasi elektronik. Nah, hari ini Ustazah Heni akan menjelaskan sedikit tentang apa ya itu alat komunikasi. Ada yang sudah tahu belum ya? Oke, alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghasilkan informasi. Alat komunikasi sudah ada sejak dulu. Seiring berkembangnya zaman, alat komunikasi juga terus berubah sesuai dengan kebutuhan. Berbagai alat komunikasi telah digunakan dan banyak juga yang sudah ditinggalkan karena sudah ada yang lebih canggih. Untuk saat ini kita mungkin mengenal ponsel ya atau handphone sebagai alat komunikasi. Jika kita melihat ke belakang, sudah banyak alat komunikasi yang menemani manusia dalam berinteraksi, mulai prasasti hingga ponsel yang banyak digenggam saat ini. Selain itu, alat komunikasi zaman sekarang memiliki perkembangannya tersendiri, dari penggunaan media cetak hingga media elektronik. Nah, apa saja ya alat komunikasi elektronik itu? Alat komunikasi elektronik diantaranya ada telepon genggam. Nah, telepon genggam ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini makin berkembang seiring berkembangnya zaman loh, sehingga tercipta smartphone yang sudah banyak dimiliki orang saat ini. Berkomunikasi dengan ponsel pintar sudah bisa dilakukan bahkan dengan fitur video call ya, seperti teman-teman ketika daring dengan ustazah di sekolah, yang memungkinkan kalian tidak hanya mendengarkan suara dari kejauhan, namun teman-teman juga bisa melihat orang saat berkomunikasi. Nah, selain itu ada telepon genggam, ada telepon kabel. Telepon kabel di sini berbeda dengan telepon genggam teman-teman, yang memiliki ukuran kecil dan mudah dibawa kemana saja. Telepon kabel hanya digunakan di rumah atau di kantor saja, tidak bisa nih dibawa pergi kemana-mana tanpa menggunakan listrik atau kabel yang dicolokkan. Dulu, telepon kabel menjadi alat yang banyak digunakan di kantor-kantor dan perusahaan sebelum adanya handphone dan smartphone mulai digunakan seperti sekarang ini. Nah, kemudian alat komunikasi selanjutnya apa ya? Ada radio. Nah, teman-teman pada tahu radio nggak ya? Mungkin sebagian besar teman-teman jarang mendengarkan alat komunikasi ini. Radio merupakan alat komunikasi yang bisa menyampaikan informasi dengan suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi teman-teman tidak bisa melihat, hanya bisa mendengarkan saja informasi yang diterima. Walau alat komunikasi ini makin canggih, radio masih tetap eksis dalam menyampaikan informasinya. Nah, alat komunikasi elektronik selanjutnya adalah televisi. Betul sekali. Apa ya televisi? Teman-teman pasti pada tahu dong. Di rumahnya pasti ada alat komunikasi ini. Televisi menjadi barang yang wajib ada di rumah saat ini. Melalui televisi, seseorang bisa mendapatkan informasi loh, sekaligus gambar.
Berita yang disampaikan tidak hanya suara saja, namun dilengkapi dengan gambar. Bahkan penyebaran informasi menggunakan televisi jauh lebih cepat. Nah, selain berita, teman-teman juga bisa menggunakan televisi sebagai sarana hiburan ya, untuk melihat televisi kartun ya. Selain televisi apalagi ya? Nah, ada apa ini? Ini adalah, betul sekali, ini adalah komputer. Nah, komputer adalah alat komunikasi yang digunakan untuk memanipulasi serta mengolah data berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengguna komputer tersebut. Saat ini komputer bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi saja, komputer memiliki banyak fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Nah, selain komputer, wujud yang paling canggih dari komputer saat ini adalah laptop, teman-teman. Nah, biasanya ustazah guru yang ada di sekolah menggunakan laptop untuk kegiatan daring, untuk bertatap muka kita sehari-hari, supaya mempermudah bisa melihat seluruh anak-anak ada di satu layar. Nah, pada zaman dahulu juga masyarakat juga menggunakan alat komunikasi tradisional loh untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya dengan alat-alat yang tidak menggunakan listrik atau elektronik yang dapat menghasilkan suara atau bunyi seperti kentongan. Biasanya kita masih mendengar ya kentongan yang ada di sekitar kita. Biasanya saat musim puasa atau Ramadan tiba, kentongan digunakan untuk membangunkan orang-orang sahur, ya nggak sih? Nah, kalau selain kentongan ada peluit, ada lonceng, biasanya digunakan untuk mengumpulkan orang-orang. Nah, biasanya di sekolah-sekolah atau gereja biasanya menggunakan lonceng untuk mengumpulkan masyarakatnya. Nah, kita masuk kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan gerak dan lagu tentang alat komunikasi subtema kita kali ini, yaitu telepon atau handphone. Nah, yuk semuanya berdiri, ikutin Ustazah Heni.
Oke, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita akan memasangkan guntingan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Digunting dulu ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan pada angka-angka berikut, di mana do mewakili angka 1, do, 2, re, 3, mi, 4, fa, 5, sol, 6, la, 7, si, 8, do. Nah, ini adalah tanda pembuka untuk notasi balok. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan berwarna abu-abu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, teman-teman jadi tinggal menyamakan nih guntingan yang ada di bawah ini untuk ditaruh atau dipasang di sebelah sini. Oke, semangat bekerja dan mencoba. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita menyebutkan berbagai bunyi atau suara tertentu. Nah, di sini teman-teman diminta untuk lebih percaya diri ya, untuk mengenal alat komunikasi yang bisa bersuara atau bunyi. Nah, diantaranya ada apa ya? Coba kita dengarkan ya suara yang dihasilkan dari radio. Seperti apa ya? Nah, itu dia suara dari radio, teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan kembali dengan seksama suara dari lonceng. Nah, itu dia suara lonceng berbunyi. Nah, sekarang suara apa lagi ya yang kita bisa dengarkan? Kita coba dengarkan suara trompet.
lihat ya, bagaimana suara trompet itu. Nah, selain trompet, ada juga yang namanya peluit. Peluit ini biasa digunakan saat pertandingan sepak bola. Nah, bagaimana ya suara dari peluit itu? Nah, itu dia suara dari peluit. Nah, teman-teman di sini diminta untuk melihat, melingkari gambar-gambar mana sajakah yang dapat menimbulkan suara atau bunyi. Nah, teman-teman lingkari ya benda-benda alat komunikasi di atas kotak tersebut yang menghasilkan suara atau bunyi. Oke, betul sekali. Alat komunikasi atau benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi diantaranya radio, lonceng, trompet, dan peluit. Hebat sekali. Tapi benda-benda yang tidak dapat menghasilkan suara atau bunyi adalah pita, topi, maupun surat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita hari ini mengenal alat komunikasi elektronik sudah selesai teman-teman semua. Semoga kegiatan kita kali ini bermanfaat ya. Dan teman-teman tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa Ustazah Heni tunggu dokumentasi hasil kegiatan di rumah saat ini. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.